Cinta memang tak mengenal usia, negara, atau latar belakang. Siapa sangka, seorang janda cantik asal Jepang berumur 40 tahun bisa jatuh hati pada pemuda sederhana asal Jawa Timur yang baru berusia 20 tahun? Kisah mereka penuh air mata, kejutan, dan perjuangan yang bikin haru. Penasaran bagaimana awal mula mereka bertemu hingga akhirnya si bule nekat terbang ke Indonesia? Simak kisah lengkapnya di video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita cinta viral dan penuh inspirasi lainnya. Yurika Tanaka, seorang wanita Jepang berusia 40 tahun, menjalani hidup yang tampak sempurna di mata orang-orang. Ia tinggal di sebuah apartemen modern di Tokyo, memiliki pekerjaan tetap sebagai editor majalah Lifestyle, dan selalu tampil elegan di setiap kesempatan. Namun di balik senyum yang ia pasang setiap hari, Yurika menyimpan luka yang belum sembuh. 2 tahun lalu, ia kehilangan suaminya karena kanker pankreas. Kematian itu menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Sejak saat itu, hari-harinya menjadi kosong. Ia pulang ke rumah yang sunyi, hanya ditemani suara kipas angin dan gemuruh hujan di jendela. Hidupnya terasa berjalan lambat. Seakan waktu pun ikut berduka bersama dirinya. Yurika sempat mencoba berbagai cara untuk mengalihkan kesepian. Ikut kelas yoga, melukis, bahkan menjajal aplikasi kencan lokal. Namun tak ada yang benar-benar mampu menyentuh hatinya. Semua terasa palsu, terburu-buru, atau terlalu formal. Ia merasa dirinya hanya hidup setengah hati. Sampai suatu malam, saat ia menjelajahi sebuah forum pembelajaran bahasa, ia bertemu dengan nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Rama Prasetya. Profilnya sederhana, hanya ada foto wajah seorang pemuda dengan latar sawah dan langit senja. Tapi entah kenapa, nama itu membuatnya berhenti scroll. Dengan ragu, Yurika menekan tombol chat. Rama Prasetya, pemuda berusia 20 tahun asal Blitar, Jawa Timur, adalah sosok yang sederhana dan bersahaja. Lahir dari keluarga pedagang kecil, Rama tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai kesopanan dan kerja keras. Setiap pagi ia membantu ibunya menanak nasi untuk warung pecel di pinggir jalan, dan setiap sore membantu ayahnya menata gerobak. Di sela-sela waktunya, Rama belajar bahasa Jepang secara otodidak dari buku bekas dan video YouTube. Baginya, Jepang adalah mimpi, negara yang bersih, disiplin, dan penuh peluang. Sebuah dunia yang sangat berbeda dari kampung halamannya yang sering dilanda mati lampu dan jalanan berlubang. Motivasi Rama bukan sekadar ingin jalan-jalan ke luar negeri, tapi ia ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau aku bisa kerja di Jepang dan kirim uang tiap bulan, ibu nggak perlu lagi jualan dari pagi sampai sore, ujarnya pada sahabatnya, Andi, suatu sore saat duduk di beranda rumah. Maka ketika ia mendapatkan notifikasi dari Yurika, seorang penutur asli Jepang yang ingin membantunya belajar bahasa secara gratis, Rama tak menyangka bahwa percakapan sederhana itu akan mengubah hidupnya selamanya. Saya suka cara Mbak Yurika menjelaskan. Tenang dan sabar. Beda sama guru-guru di sekolah dulu, ujar Rama dalam salah satu video call mereka, sambil tertawa kecil. Hubungan mereka bermula dari obrolan ringan, tentang kata kerja dalam bahasa Jepang, tentang budaya makan, hingga perbedaan musim. Namun perlahan, percakapan itu berubah menjadi lebih personal. Rama bercerita tentang desanya yang selalu wangi tanah basah saat hujan turun, tentang ibunya yang pandai membuat sambal kacang, dan tentang harapan-harapannya yang sederhana. Di sisi lain, Yurika mulai terbuka tentang rasa kehilangan yang selama ini ia pendam. Ia menceritakan bagaimana setiap malam ia duduk sendiri di balkon sambil memandangi langit Tokyo yang sepi. Saat aku bicara denganmu, aku merasa tidak sendirian, tulis Yurika dalam pesan suatu malam. Rama hanya membaca pesan itu sambil terdiam lama. Sejak itu, video call menjadi rutinitas malam mereka. Meski terpaut waktu 2 jam dan hidup di 2 dunia yang berbeda, mereka selalu menyempatkan waktu untuk saling sapa. Ketika Rama selesai mencuci piring di warung, dan Yurika baru selesai dari kantor, mereka akan saling menyapa dengan senyum lelah yang entah kenapa tetap hangat. Yurika bahkan mulai tertarik dengan bahasa Indonesia. Ia mulai belajar mengatakan, "Apa kabar?" atau "Saya rindu kamu," dengan aksen yang lucu namun memikat. Rama pun tertawa geli. "Aduh,
"Mbak, logatmu kayak ibu-ibu jualan di pasar." Yurika tertawa keras, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, hatinya terasa ringan. Yurika mulai merasa hidupnya memiliki tujuan baru. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sejak kematian suaminya. Ia mulai menulis kembali di jurnal pribadinya, mengisi halaman-halaman kosong dengan cerita tentang seorang pemuda dari Indonesia yang membuatnya kembali percaya pada kasih sayang. Rama itu seperti sinar matahari di musim dingin, tulisnya suatu pagi. Tak terlalu menyilaukan, tapi menghangatkan. Namun kebahagiaan itu tidak selalu diterima dengan baik oleh orang-orang terdekatnya. Keluarga Yurika, terutama kakaknya yang tinggal tak jauh dari apartemennya, merasa khawatir. Dia terlalu muda. "Yu, kamu tahu sendiri, banyak orang asing yang hanya ingin manfaatkanmu," kata sang kakak dengan nada tajam. Namun Yurika hanya tersenyum pahit. Ia tahu risikonya. Ia tahu dunia akan memandang aneh hubungan mereka. Tapi bagi Yurika, perasaan yang ia miliki bukan ilusi, bukan pelarian. "Aku tak pernah merasa dimengerti seperti ini. Dia melihatku bukan sebagai wanita tua, tapi sebagai manusia yang masih punya hati," balas Yurika pelan. Hatinya sudah terlanjur jatuh, dan ia tidak ingin berpaling. Sementara itu di Blitar, Rama juga harus menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Kabar bahwa ia dekat dengan seorang wanita Jepang yang usianya 2 dekade di atasnya perlahan menyebar ke tetangga-tetangga. Teman-temannya sempat mengira itu hanya lelucon. "Wes Edan Kowe, MA, janda Jepang maneh," celetuk salah satu kawannya saat nongkrong di pos ronda. Tapi Rama tak ambil pusing. Ia tahu seperti apa Yurika sebenarnya. Hangat, perhatian, dan penuh rasa hormat pada orang tuanya. Rama pun pernah mencoba menjelaskan pada ibunya, meski dengan gugup. "Bu, aku dekat sama perempuan Jepang. Namanya Yurika. Dia janda, tapi baik banget." Sang ibu terdiam, memandangi anak lelakinya itu lama. Tak langsung menjawab. "Kamu serius, Rama?" tanyanya pelan. Rama mengangguk. "Aku tahu ini nggak biasa, Bu. Tapi aku merasa nyaman sama dia. Dia nggak lihat aku dari uang, dari apa yang aku punya. Dia cuma nerima aku apa adanya." Meski belum sepenuhnya yakin, sang ibu bisa melihat kesungguhan di mata anaknya. Di malam-malam berikutnya, Rama dan Yurika makin sering bicara soal masa depan. Tentang impian sederhana membangun rumah kecil di kampung, tentang ingin punya taman bunga, dan bagaimana mereka akan saling belajar bahasa satu sama lain. Meskipun jarak memisahkan, mereka berdua sama-sama percaya, jika cinta itu tulus, maka tidak ada yang terlalu jauh. Hubungan Rama dan Yurika yang awalnya tersembunyi lambat laun menjadi bahan gunjingan di kampung kecil tempat Rama tinggal. Di warung kopi, di lapak sayur, hingga di halaman masjid seusai salat maghrib, orang-orang mulai saling bisik. "Masa iya bule Jepang mau sama anak penjual nasi pecel?" kata salah satu tetangga yang dikenal cerewet. Namun bagi Rama, semua ucapan itu seperti angin lalu. Ia sudah terbiasa hidup dalam cibiran dan anggapan remeh. Sejak kecil, ia tahu bahwa nilai seseorang tidak diukur dari harta atau gelar, tapi dari hati dan ketulusan. Saat itu, hanya sahabat dekatnya, Andi, yang benar-benar memahami situasi Rama. Mereka sering duduk di pinggir bendungan sore-sore, melihat matahari tenggelam sambil berbagi cerita. "Kalau memang kamu yakin dia orang baik, lanjutkan, MA. Jangan dengar orang," kata Andi suatu sore. Rama mengangguk pelan. Ia tahu hubungan ini tidak biasa. Tapi di balik semua keanehan itu, ia menemukan kehangatan, perhatian, dan rasa dihargai, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari siapapun sebelumnya. Meski hanya berkomunikasi lewat layar, ikatan Rama dan Yurika makin kuat dari hari ke hari. Mereka saling bertukar hadiah sederhana, tapi syarat makna. Yurika mengirimkan Rama kaos bertuliskan kanji, harapan, yang dibelinya di Kyoto, dan sebungkus permen rasa matcha kesukaan anak-anak Jepang. Sebaliknya, Rama membalasnya dengan mengirimkan tas anyaman bambu buatan tangan sendiri dan sepucuk surat berbahasa Indonesia yang sudah ia terjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan bantuan kamus. Setiap kali menerima paket,
Yurika membukanya dengan hati-hati dan penuh haru. "Aku seperti anak kecil yang dapat kejutan ulang tahun," katanya sambil tertawa dalam salah satu panggilan video. "Aku nggak pernah merasa diperhatikan seperti ini sejak suamiku meninggal." Rama hanya tersenyum malu. Ia bukan pemuda romantis dengan kata-kata indah, tapi semua yang ia berikan selalu datang dari hati. Ulang tahun Rama yang ke-20 menjadi momen yang mengubah segalanya. Di hari itu, Yurika menyiapkan kejutan kecil. Ia mengirimkan video berdurasi 5 menit, berisi foto-foto kenangan mereka selama berkomunikasi, tangkapan layar saat mereka video call, foto hadiah yang dikirim Rama, serta latar belakang musik lembut dengan pesan yang dibacakan sendiri oleh Yurika dalam bahasa Indonesia yang belum lancar. "Selamat ulang tahun, Rama. Terima kasih sudah hadir dalam hidup saya. Saya tidak tahu apakah saya pantas mendapatkan cinta seindah ini, tapi kamu membuat saya merasa hidup kembali." Suara itu lirih, namun begitu menyentuh. Saat menonton video itu di kamarnya yang sederhana, Rama tak bisa menahan air mata. Ia menatap layar dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Yurika. Kamu juga membuat hidupku lebih berarti." Beberapa minggu setelah ulang tahun itu, Yurika memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin menemui Rama. Bukan sekadar jalan-jalan atau liburan, tapi ingin melihat langsung seperti apa hidup Rama dan keluarganya. Ia ingin tahu dunia yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita. Maka diam-diam, ia mulai mengurus visa, membeli tiket, dan mempelajari kalimat-kalimat penting dalam bahasa Indonesia. Bahkan ia meminta sahabatnya, Ayumi, untuk menemaninya ke toko oleh-oleh khas Jepang agar bisa membawa sesuatu untuk keluarga Rama. "Aku tahu ini gila," katanya kepada Ayumi, yang sejak awal mendukung hubungan mereka. "Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku serius. Aku tak mau hanya jadi bayangan di layar. Aku ingin Rama tahu bahwa aku akan datang, bahwa aku akan berdiri di sampingnya." Ayumi tersenyum haru. "Kalau memang kamu mencintainya, maka tidak ada yang gila dari keputusan itu. Cinta memang kadang butuh keberanian," jawabnya pelan. Akhirnya, pada pagi yang cerah di Tokyo, Yurika berdiri di Bandara Haneda dengan koper besar di tangannya dan paspor yang berisi visa turis ke Indonesia. Hatinya berdebar tak karuan. Ini adalah perjalanan terjauh dan tergila yang pernah ia lakukan. Ia bahkan belum memberitahu Rama. Ia ingin membuat kejutan. Di sepanjang perjalanan menuju Surabaya, pikirannya dipenuhi kecemasan dan harapan. Apakah Rama akan senang? Apakah keluarganya bisa menerima? Apakah ia sudah terlalu nekat? Setibanya di Bandara Juanda, Surabaya, Yurika tampak lelah tapi semangatnya belum padam. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami papan-papan petunjuk dalam bahasa Indonesia. Dengan bantuan Google Translate dan sopir taksi yang sabar, ia akhirnya berhasil sampai di Blitar setelah perjalanan panjang. Saat mobil melambat di depan sebuah warung kecil bertuliskan, "Nasi pecel Bu Yati," Yurika menahan napas. Disinilah semua cerita Rama berasal. Dengan langkah hati-hati, ia turun dari mobil, membawa tas kecil berisi hadiah, dan berdiri di depan warung yang ramai oleh pembeli. "Permisi," ucapnya dengan suara pelan namun jelas. Seorang wanita parubaya menoleh, lalu menatap bule di depannya dengan tatapan campur aduk antara kaget dan bingung. "Cari siapa, Mbak?" tanya wanita itu. Yurika mengatupkan kedua tangannya dan mencoba tersenyum. "Saya, Yurika, dari Jepang. Saya cari Rama," katanya terbata. Dan saat itu, dunia seakan berhenti sebentar. Warung menjadi senyap. Semua mata tertuju pada bule Jepang itu, yang berdiri di depan warung pecel sederhana, demi cinta yang ia bawa dari negeri jauh. Yati, ibu Rama, masih terpaku menatap wanita Jepang yang berdiri di depannya. Sekilas, ia tampak elegan dengan balutan blus putih dan rok panjang yang sederhana, tapi raut wajahnya menunjukkan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dalam hatinya, Bu Yati merasa terkejut dan canggung. Ia tak menyangka bahwa perempuan bernama Yurika yang sering disebut-sebut oleh Rama dalam cerita malam hari di dapur, kini benar-benar berdiri di depan mata. Setelah beberapa detik hening, ia berkata pelan, "Oh, jadi sampean ini, Yurika?
Yurika mengangguk cepat sambil tersenyum canggung. Masuk dulu, Mbak. Jangan berdiri di luar, lanjut Bu Yati, berusaha tetap ramah meskipun hatinya penuh tanya. Yurika melangkah masuk dengan hati-hati, memandangi warung yang sederhana namun hangat. Aroma sambal kacang tercium kuat, dan di sudut ruangan, ada foto Rama kecil tergantung di dinding kayu. Air matanya hampir menetes. Ia tak percaya, tempat inilah yang selalu digambarkan Rama. Ini rumah yang penuh cinta, bisik Yurika dalam hati. Sementara itu, Bu Yati diam-diam menyeduh teh manis, mencoba mencari cara untuk bicara tanpa menghakimi. Ia tahu, hidup anaknya kini berubah. Kedatangan Yurika membuat geger keluarga Rama. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke kerabat dan tetangga. Beberapa datang hanya untuk memastikan apakah benar ada bule Jepang di warung pecel Bu Yati. Itu bule yang katanya pacarnya Rama? Ya Allah, cantik, loh. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Di tengah keramaian itu, Rama baru pulang dari pasar dengan sekarung cabai dan tomat. Ia kaget melihat banyak orang di depan warung. Lah, ada apa ini? Tanyanya bingung. Saat matanya menatap ke arah pintu warung, jantungnya seolah berhenti. Di sana, duduk seseorang yang sangat ia kenal, namun tak pernah ia bayangkan akan melihatnya langsung. Yurika? Ucapnya lirih, hampir tak percaya. Yurika berdiri, tersenyum lebar sambil menahan air mata. Hai, Rama, aku datang. Seketika, Rama menjatuhkan kantong cabainya, melangkah cepat ke arahnya, dan memeluk Yurika dengan erat. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang penuh makna. Orang-orang di sekeliling mereka hanya bisa terdiam, beberapa bahkan ikut terharu. Malam harinya, keluarga Rama mengadakan makan malam sederhana di ruang tengah. Meski hanya nasi pecel, tempe goreng, dan sambal, suasananya hangat dan penuh senyum. Ayah Rama, yang biasanya pendiam, pun ikut duduk bersama. Jadi, sampean ini yang sering video call sama Rama ya? Tanyanya pelan sambil mengunyah pelan. Yurika mengangguk sambil menunduk hormat. Iya, Bapak. Saya minta maaf datang tiba-tiba. Tapi saya ingin mengenal keluarga Rama. Malam itu menjadi malam yang panjang namun indah. Yurika mencoba menjelaskan semuanya dengan jujur. Betapa ia merasa hidupnya berubah sejak mengenal Rama. Bagaimana ia melihat ketulusan yang tidak pernah ia temui di tempat lain. Saya tahu umur saya jauh lebih tua, tapi saya tidak ingin berbohong pada perasaan saya. Saya tidak datang untuk membuat kekacauan, hanya ingin menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh. Suara Yurika bergetar. Bu Yati diam sejenak, lalu menatap Rama. Nak, kamu yang paling tahu isi hatimu. Ibu hanya ingin kamu bahagia, bukan karena kata orang, tapi karena kamu merasa benar. Beberapa hari Yurika tinggal di rumah Rama, membantu di warung, bahkan belajar mengulek sambal meski tangannya kepedasan. Ia tak keberatan tidur di kamar sederhana yang hanya beralaskan kasur tipis, dan tiap pagi membantu mencuci piring. Warga kampung pun mulai berubah pandangan. Wong Jepang kok yang ndak gengsi? Ya, komentar seorang ibu. Anak-anak di sekitar warung menyukai Yurika karena ia selalu membawa permen dan mencoba bicara dengan logat lucu. Kamu lucu, Tante Rika, teriak seorang bocah. Di sela-sela waktu itu, Rama dan Yurika makin sering berbicara dari hati ke hati. Mereka duduk di pinggir sawah saat senja, membicarakan masa depan. Aku tidak minta kamu tinggal di Jepang, Rama, tapi jika kamu ingin, aku bisa bantu urus beasiswa atau kerja. Tapi semua keputusan tetap di tanganmu, ucap Yurika. Rama menatap mata Yurika lama, lalu menjawab, aku cuma ingin bersamamu, dimanapun, asal kamu ada di sana. Yurika menunduk, air matanya menetes pelan. Aku juga. Di hari terakhir Yurika di Indonesia, sebelum ia kembali ke Jepang untuk sementara waktu, seluruh keluarga Rama mengantarnya ke stasiun. Suasananya haru, penuh pelukan dan senyum yang ditahan. Yurika mengenakan baju batik yang dibelikan Bu Yati. Ia membawa bungkusan berisi sambal pecel dan keripik tempe sebagai oleh-oleh. Rama menggenggam tangannya erat. Aku akan datang ke Jepang.
Suatu saat, tapi bukan sebagai tamu, aku ingin datang sebagai bagian dari hidupmu. Yurika menatapnya dan mengangguk. Janji, ya? Bisiknya. Janji, jawab Rama sambil menyentuh pipinya lembut. Kereta pun datang, dan Yurika melangkah masuk dengan langkah pelan. Dari balik jendela, ia menatap wajah-wajah yang kini sudah terasa seperti rumah baginya. Saat kereta mulai bergerak, ia melambaikan tangan, dan dari hatinya, ia tahu satu hal, cinta sejati tak mengenal jarak, usia, atau bahasa. Cinta hanya butuh keberanian untuk memilih, dan hati yang berani menerima. Sejak kepulangan Yurika ke Jepang, hari-hari Rama terasa lebih hampa, meski ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, membantu ibunya di warung, mengantar sayur ke pasar, dan sesekali ikut kerja serabutan untuk menambah uang saku. Tapi malam hari adalah saat paling sulit. Ia akan duduk sendiri di belakang warung, memandangi langit dan memutar ulang pesan-pesan suara Yurika. Aku kangen kamu, Rama. Suara itu selalu membuat dadanya hangat sekaligus perih. Yurika, di sisi lain, kembali ke kehidupan sibuknya di Tokyo. Namun tak ada yang benar-benar sama. Di tempat tidurnya yang nyaman, ia sering menatap langit-langit dan membayangkan wajah Rama. Setiap kali membuka laci dapur dan melihat sambal pecel yang ia bawa pulang, senyumnya muncul. Mereka tetap rutin berkomunikasi, tapi jarak kini mulai terasa lebih berat. Suatu malam, Yurika mengirim pesan. Rama, aku ingin segera menikahimu. Aku tak mau menunggu terlalu lama. Rama membaca pesan itu lama, sebelum akhirnya membalas. Aku siap, tapi kita harus perjuangkan ini bersama. Mereka mulai merancang masa depan. Yurika dengan tabungannya mulai mengurus proses agar Rama bisa datang ke Jepang dengan visa kerja sementara. Ia bahkan menawarkan membantu Rama belajar bahasa Jepang lebih serius. Aku tahu hidup di sini tidak mudah, tapi kita bisa belajar bersama, tulis Yurika. Rama pun mulai les daring dengan guru bahasa Jepang, sambil tetap membantu di warung. Ia tahu, semua ini bukan hanya soal cinta, tapi soal kesiapan menjalani kehidupan nyata. Namun jalan tak selalu mulus. Beberapa kali pengajuan dokumen tertunda. Ada kendala administrasi, ada biaya yang besar, dan tentu saja, restu dari sebagian keluarga besar Rama yang masih ragu. Jarak umurmu jauh. Ma, apa kamu siap? Tanya pamannya. Rama hanya menjawab dengan tenang. Aku tidak memilih dia karena usia, tapi karena dia membuat aku jadi lebih baik. Kata-kata itu mengendap dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Dan lambat laun, kepercayaan itu mulai tumbuh. Tepat 1 tahun setelah pertemuan pertama mereka, Rama akhirnya menginjakan kaki di Jepang. Yurika menjemputnya langsung di Bandara Narita, dengan membawa shawl wol yang ia rajut sendiri selama musim dingin. Saat Rama keluar dari pintu kedatangan, matanya langsung mencari sosok itu. Ketika mereka saling melihat, waktu seperti berhenti. Mereka berlari kecil, lalu berpelukan erat seperti tak ingin lepas. Aku di sini, Yurika, seperti yang aku janjikan. Yurika menahan air mata sambil membisikkan. Akhirnya kamu datang. Hari-hari pertama Rama di Jepang tidak mudah, tapi penuh kehangatan. Ia tinggal di apartemen kecil milik Yurika, mulai bekerja di toko bunga milik teman Yurika, dan terus belajar bahasa Jepang. Di sana, cinta mereka tumbuh lebih dewasa. Mereka saling membantu, saling menguatkan. Kadang Rama canggung dengan budaya yang berbeda, tapi Yurika selalu sabar. Gak apa-apa, kamu belajar pelan-pelan. Ucapnya lembut tiap Rama bingung memesan makanan atau salah sebut kata. Cinta mereka bukan lagi sekadar rasa, tapi perjuangan. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah di sebuah kuil kecil yang sederhana namun sakral. Hanya dihadiri oleh sahabat-sahabat terdekat. Upacara itu berlangsung dengan penuh haru. Rama mengenakan jas hitam, sementara Yurika tampil anggun dalam kimono putih. Saat mengucap janji pernikahan, suara mereka bergetar, tapi mantap. Aku tidak pernah menyangka cinta bisa datang dari tempat sejauh ini, kata Rama dalam sambutannya. Tapi aku tahu, saat hati saling memanggil, tak ada batas negara yang bisa menghalangi.
Pernikahan mereka menjadi simbol bahwa cinta sejati tak mengenal usia, budaya, atau latar belakang. Banyak teman Yurika yang awalnya ragu, kini justru mendukung penuh. Kamu terlihat lebih hidup, Yurika. Aku belum pernah melihatmu sebahagia ini, kata Ayumi, sahabat lamanya. Bahkan keluarga Rama di Indonesia ikut merayakan lewat video call. Bu Yati menangis bahagia melihat anaknya kini menemukan rumah di hati seseorang yang begitu jauh, tapi begitu tulus. Kini, setahun setelah pernikahan itu, Rama dan Yurika hidup tenang di pinggiran kota Tokyo. Mereka membuka warung kecil bernama Pecel Rika Rama, yang menjual masakan khas Indonesia dengan cita rasa rumahan. Warung itu mulai ramai dikunjungi warga lokal yang penasaran dengan makanan dari tanah Jawa. Di dinding warung, tergantung foto Rama dan Yurika saat di sawah, di depan warung Bu Yati, dan tentu saja foto pernikahan mereka. Setiap kali ada pelanggan bertanya, Yurika akan tersenyum dan berkata, "Ini semua dimulai dari nasi pecel dan sebuah hati yang jujur." Rama sering mengatakan kepada Yurika, "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih di kampung, tidak percaya diri, merasa hidupku tak akan kemana-mana." Tapi Yurika selalu membalas dengan pelukan dan berkata, "Dan kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih hidup dalam kesepian, tanpa tahu bahwa cinta bisa datang dengan cara sesederhana itu." Mereka bukan pasangan sempurna, tapi setiap hari mereka memilih untuk saling mencintai, saling belajar, dan tetap merawat kisah cinta yang tumbuh dari keberanian melangkah keluar dari zona nyaman.